Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Andri Putra dari Universitas Siber Asia. Tepatnya di kelas AK01. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit untuk menjelaskan dan menyampaikan terkait dengan materi di mata kuliah pengantar akuntansi 1 untuk sebagai pemenuhan dari ujian akhir semester di tahun ganjil di tahun 2025-2026. Nah, teman-teman, yang akan saya angkat pada kesempatan hari ini yaitu terkait dengan merchandising operation. Nah, pengertian dari merchandising company yaitu perusahaan dagang, perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk fisik barang tersebut. Jadi biasanya perusahaan dagang ini dia itu tidak melakukan kegiatan olah rakit atau pasang. Jadi yang dijual itu tetap sama dengan apa yang dibeli. Nah, kemudian kalau kita menelisik dari karakteristik dari perusahaan dagang itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama memberi barang jadi. Jadi biasanya dia itu memberi barang jadi karena dia menghindari adanya olah rakit pasang, atau misalkan kalau misalkan dia cuma membeli bahan baku, otomatis dia harus mengolah dulu untuk menjadi barang jadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjual tanpa proses produksi. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan utama dari penjualan. Nah, pendapatan utamanya itu dari menjual barang itu sendiri. Nah, otomatis dia tidak pendapatan utamanya tidak jauh karena dia tidak melakukan produksi. Kemudian yang keempat yaitu memiliki akun persediaan barang dagangan. Nah, kemudian dari perusahaan dagang biasanya dia itu memiliki sistem pencatatan persediaan. Nah, sistem pencatatan persediaan yang dipakai oleh perusahaan dagang itu ada 2. Yang pertama itu perpetual system, yang kedua itu periodic system. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita melihat dari perpetual system, yaitu merupakan pencatatan yang dilakukan setiap adanya transaksi. Misalkan ada transaksi di tanggal 5, otomatis pencatatan itu langsung dicatat di saat itu. Jadi otomatis kelebihannya informasinya ini akan senantiasa real time dan dapat diperbarui setiap saat, setiap transaksi. Kemudian yang kedua yaitu kontrol persediaan lebih baik. Karena real time itu sendiri, maka setiap transaksi dia akan tahu nih persediaan barang dagangannya tinggal berapa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu deteksi kehilangan cepat. Nah, biasanya persediaan barang itu nantinya antara catatan persediaan atau dengan dengan barang fisiknya itu biasanya ada suatu kejadian yaitu berbeda. Misalkan lebih banyak dari persediaan barang fisiknya hilang. Nah, itu akan lebih cepat untuk terdeteksi karena real time. Jadi setiap transaksi pasti mereka akan lebih cepat tahu. Nah, kemudian perpetual system ini sangat cocok juga untuk barang dengan nilai tinggi atau sistem komputerisasi. Jadi otomatis tingkat kehilangannya juga cepat untuk dideteksi. Kemudian juga kalau misalkan sistem komputerisasi, otomatis dia akan diupdate secara real time, secara per transaksi. Kemudian sistem pencatatan persediaan yang kedua yaitu periodic system. Nah, periodic system ini mengacu pada pencatatan yang dilakukan secara berkala atau akhir periode. Nah, akhir periode otomatis dia nanti setelah semua transaksi tahunan telah selesai. Nah, kelebihannya ini lebih sederhana karena dicatat di akhir periode. Jadi mereka itu akan mengumpulkan semua transaksi kemudian dilakukan pencatatan secara berkala di akhir periode. Kemudian yang kedua, biayanya lebih rendah karena cuma dilakukan beberapa kali pencatatan saja secara berkala, bukan secara real time. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak perlu sistem canggih karena dia tidak diupdate setiap transaksi. Otomatis sistemnya pun tidak
secepat atau secanggih dari perpetual system. Nah, kemudian sistem pencatatan periodik sistem ini dia sangat cocok untuk usaha kecil dengan banyak item murah, dan otomatis karena usaha kecil otomatis dia masih memupuk untuk mengembangkan usahanya, otomatis tidak memberatkan atau tidak pengeluaran biayanya tidak terlalu tinggi untuk menyediakan dari sistem pencatatan persediaan berupa periodik sistem ini. Kemudian kalau kita melihat dari perusahaan dagang, otomatis adanya komponen laporan laba rugi karena mereka juga melakukan transaksi. Nah, yang pertama komponen laporan laba rugi yang pertama adalah sales revenue atau pendapatan penjualan. Nah, sales revenue ini itu dapat kita lihat dari total penjualan barang dagangan yang dijual oleh perusahaan dagang itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu sales return atau allowance return atau potongan penjualan. Nah, sales return ini biasanya dapat dilihat dari barang yang dikembalikan oleh pembeli atau potongan harga. Nah, barang yang dikembalikan oleh pembeli ini bisa terjadi apabila barang itu rusak atau misalkan catat atau kalau misalkan potongan harga, misalkan diskon dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sales diskon atau diskon penjualan. Nah, potongan untuk pembayaran lebih awal, misalkan 2/10 N/30. Biasanya 2% untuk kalau misalkan dibayar 10 sampai 10 hari dan lebih dari 10 hari, otomatis dia akan membayar penuh seperti itu, tidak ada potongan diskonnya. Kemudian yang keempat yaitu net sales, sama dengan yaitu sales dikurangi return dikurangi diskon. Nah, kemudian yang kelima yaitu cost of goods sold atau HPP, harga pokok barang yang terjual. Nah, yang terakhir yaitu gross profit dikurangi sales, net sales, dan dikurangi COGS. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari HPP atau cost of goods sold, otomatis ada penghitungannya untuk kita dapat mengetahui HPP dari penjualan itu sendiri. Nah, formula HPP atau dalam periodik sistem otomatis dia persediaan awal atau beginner inventory ditambah dengan pembelian bersih atau net purchases sama dengan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir atau ending inventory sama dengan nantinya akan ditemukan cost of goods sold atau HPP. Nah, kemudian kalau misalkan kita net purchases dapat dihitung dengan purchases ditambah dengan freight in atau ongkos angkut pembelian dikurangi purchase return dan allowances, kemudian dikurangi dengan purchase discount. Nantinya juga akan ditemukan untuk nilai net purchasesnya. Nah, di perusahaan dagang kita juga akan mengetahui atau akan menemukan laporan keuangan berupa yang pertama itu jurnal pembelian atau perpetual system. Nah, jurnal pembelian atau perpetual system. Nah, jurnal pembelian ini kalau misalkan dicatat dalam buku jurnal, maka pembelian barang dagang ini nantinya akan dicatat untuk debit dan kreditnya. Yang masuk debit yaitu inventory atau persediaan kalau dia pembelian barang dagangan. Kemudian untuk kreditnya yaitu account payable atau utang dagangnya akan kredit. Nah, ini akan mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, kemudian untuk return pembelian atau pengembalian, maka untuk yang debit akan yaitu account payable atau utang dagangnya. Kemudian yang dicatat pada kredit yaitu inventory atau persediaan. Nah, ini mencatat pengembalian barang yang dibeli. Kemudian untuk jurnal penjualan dari perpetual system. Nah, jurnal penjualan yaitu yang pertama yaitu penjualan barang dagangan. Nah, mencatat penjualan barang dagangan otomatis dia nantinya akan dicatat juga di debit dan kredit. Nah, untuk yang debit dia akan dimasukkan ke akun receivable yaitu piutang dagangnya akan bertambah. Kemudian untuk kreditnya yaitu sales revenue atau pendapatan penjualannya.
Nah, kemudian dari penjualan barang dagangan kita juga dapat mencatat HPP-nya, yaitu dengan memasukkan pada kolom debit yaitu cost of goods sold yaitu debitnya, kemudian untuk kreditnya yaitu di inventory persediaan. Nah, kita juga dapat mengetahui dari jurnal penjualan itu untuk return penjualannya. Nah, untuk return penjualannya, maka yang dicatat di debit yaitu sales return and allowances, kemudian yang dikreditkan yaitu account receivable atau piutang dagangnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat syarat pembayaran atau misalkan nantinya ada diskon atau apa, kita dapat mengetahui syarat pembayaran misalkan 2/10 atau N/30. Nah, artinya maka 2% atau diskon yang diberikan. Kemudian untuk 10-nya ini adalah batas waktu untuk mendapatkan diskon. 10 yaitu 10 hari. Nah, kemudian untuk 30 adalah batas waktu pembayaran penuh atau 30 hari. Nah, untuk mendapat diskon 2%, maka dia harus membayar di maksimal di 10 hari. Kalau misalkan dia lebih dari 10 hari dalam pembayarannya, otomatis dia akan membayar penuh tanpa adanya diskon. Misalkan, contoh perhitungannya seperti ini. Misalkan faktur dengan nilai 10 juta. Nah, syaratnya 2/10, N/30. Nah, jika mereka membayar pada dalam waktu 10 hari, maka diberikan diskon 2%. Ya, diskon 2% dari 10 juta, otomatis dia akan mendapat diskon sebesar Rp200.000. Nah, kemudian yang dibayarkan dalam jenjang waktu 10 hari yaitu sebesar 10 juta dikurangi Rp200.000. Otomatis dia keharusan untuk membayar yaitu sebesar 9.800.000. Nah, akan tetapi kalau dia membayar setelah 10 hari, otomatis dia tidak akan mendapatkan diskon 2%. Otomatis dia tetap membayar dengan jumlah yang sama, yaitu 10 juta rupiah. Nah, dari perusahaan dagang, otomatis kita juga akan sedikit membahas tentang contoh soal atau pembahasan yang seringkali muncul di soal-soal materi atau seringkali muncul juga di kehidupan nyata dari pengelolaan perusahaan itu sendiri, yaitu contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, misalkan PT Sejahtera menggunakan sistem perpetual system melakukan transaksi. Nah, ini kita munculkan 3 transaksi. Yang pertama itu di tanggal 5 Mei, yaitu membeli barang dagangan, pembelian jadinya, senilai 20 juta secara kredit dengan syarat 2/10, N/30. Nah, FOB-nya shipping point. Jadi FOB-nya ini sudah dibayar untuk membayar ongkos kirimnya sebesar Rp500.000 secara tunai. Nah, kemudian untuk transaksi yang kedua ini terjadi di tanggal 8 Mei, yaitu mengembalikan barang rusak yang telah mereka beli, yaitu senilai 2 juta rupiah. Kemudian untuk tanggal 14-nya yaitu membayar faktur pembelian di tanggal 5 Mei karena dia dibeli secara kredit. Nah, kemudian dari contoh soal itu kita akan ada pembahasannya. Yang pertama yaitu di tanggal 5 Mei karena dia pembelian barang dagangan plus ongkos kirim. Karena tadi ongkos kirimnya sebesar Rp500.000, otomatis yang dicatat pada debit yaitu inventory sebesar 20 juta ditambah Rp500.000, otomatis Rp20.500.000. Nah, kemudian untuk yang dicatat pada kredit otomatis ada 2 karena tadi ongkos kirimnya secara cash dan pembeliannya secara kredit, otomatis account payable-nya itu akan bertambah 20 juta dan otomatis cashnya juga akan bertambah di kredit akan bertambah Rp500.000 dan nantinya dia akan balance di angka Rp20.500.000. Nah, karena persediaan juga termasuk ongkir karena FOB shipping point. Nah, kemudian untuk tanggal 8-nya yaitu karena ada return pembelian, otomatis account payable-nya dia akan debit sebesar 2 juta rupiah dan inventory-nya juga akan mengalami kredit yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 14 Mei
pembayaran utang dalam periode diskon. Nah, pembayaran utang dalam periode diskon karena dia tidak melebihi dari 10 hari, karena 2/10, N/30, otomatis dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, sisa utangnya yaitu pertama yaitu 20 juta karena dia pembelian secara kredit. Kemudian karena ada return pengembalian sebesar 2 juta di tanggal 8, otomatis sisa utangnya sebesar 18 juta karena 20 juta dikurangi 2 juta. Nah, kemudian untuk diskonnya itu sebesar 2% karena masih di jangka waktu 10 hari daripada pelunasannya. Otomatis 2% dikalikan dari sisa utangnya yaitu 18 juta. Otomatis akan mendapatkan diskon 2% sebesar Rp360.000. Nah, dari keseluruhan dia akan dibayarkan sebesar 18 juta dikurangi dengan diskonnya yaitu Rp360.000. Otomatis yang keharusan untuk dibayar yaitu Rp17.640.000 dan nantinya akan dicatat juga dalam laporan keuangan yaitu account payable-nya sebesar 18 juta. Kemudian inventory-nya karena diskon mengurangi persediaan yaitu 360.000 itu dia pada kredit. Dan kemudian yang terakhir untuk cash-nya dia karena dibayarkan otomatis dia akan berkurang sebesar Rp17.640.000. Nah, dari pembahasan yang sudah kita lakukan pada kesempatan hari ini, otomatis kita juga akan dapat menarik kesimpulan dari pembahasan ini. Yang pertama yaitu apabila kita membandingkan dari sistem perpetual dan periodic system, maka perpetual itu mencatat setiap transaksinya secara real time. Kemudian untuk periodic system itu hanya mencatat secara berkala di akhir periode. Dan kemudian dalam pencatatan perpetual system itu setiap penjualan dicatat di 2 jurnal yaitu di penjualan dan nantinya juga di HPP. Nah, kemudian yang ketiga, diskon pembelian itu akan mengurangi nilai persediaan atau akun inventory di kredit. Kemudian yang keempat, yaitu diskon penjualan itu nantinya dicatat dalam akun sales diskon atau mengurangi daripada pendapatan. Yang kelima, yaitu FOB shipping point, yaitu ongkir yang dimaksud yaitu ongkir atau ongkos kirim itu ditanggung oleh pembeli masuk ke dalam nilai dari persediaan. Dan yang terakhir yaitu HPP itu dapat dihitung dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti juga terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dari teman-teman semua. Dan saya juga membuka untuk diskusi dan tanya jawab kalau misalkan ada kekurangan di penjelasan ini, dan mengajak teman-teman semua untuk senantiasa belajar bersama-sama terkait dengan perusahaan dagang, materi perusahaan dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.